Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah datang tepat waktu tim. Nah, hari ini kita menghadapi masalah besar, tapi juga peluang besar. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui, coffee shop yang kita kelola ini menghadapi masalah yang cukup serius. Nah, yaitu jumlah pelanggan terus menurun. Dan jika ini dibiarkan, kita akan kehilangan risiko daya saing. Nah, yang pertama kita sepakat untuk menggunakan model EDI, analisis, desain, development, implementation, dan evaluasi sebagai pendekatan yang sistematis untuk menghadapi masalah ini. Nah, dengan langkah-langkah ini kita akan menganalisis akar permasalahan, mendesain solusi, terus mengembangkan strategi, mengimplementasikan yang dengan terkait, dan terakhir mengevaluasi efektivitas program yang kita jalankan ini. Nah, tim ini terdiri dari orang-orang berbakat. Yang pertama ada Lydia dengan pengalaman di analisis data pelanggan. Terus yang kedua Ninis yang sangat detail dalam perencanaan solusi. Terus yang ketiga Alin sebagai ide-ide kreatif yang mengembangkan. Dan terakhir Yulia yang selalu terorganisir dalam implementasinya. Nah, baik, yang pertama Lydia, silakan. Ya, Lydia sampaikan terkait analisis. Ya, baik Niko. Berdasarkan survei pelanggan dan observasi langsung ya, itu ada 4 masalah utama. Yang pertama, kualitas menu itu tidak sesuai dengan harga. Banyak pelanggan mengeluh bahwa rasa minuman atau makanannya itu tidak cukup enak untuk harga yang ditawarkan. Terus yang kedua, pelayanan itu kurang memuaskan. Staf itu sering kali lambat dalam merespon dan kurang ramah, sehingga pelanggan itu merasa kurang dihargai. Nah, yang ketiga, suasana tempat itu kurang menarik. Dekorasi ke pusat ini terlalu sederhana, tidak ada elemen yang membuat pelanggan ini berlama-lama, apalagi mengambil foto untuk media sosial. Dan yang terakhir, kurangnya promosi. Minimnya aktivitas media sosial itu membuat banyak orang tidak tahu coffee shop ini, apalagi promo-promo menarik. Oke, detail yang bagus dia. Mungkin untuk selanjutnya apa yang kalian pikirkan tentang hasil analisis dari dia? Baik, saya setuju, terutama soal kualitas menu. Kalau pelanggan merasa menu kita tidak sebanding dengan harga, mereka tidak akan kembali lagi ke coffee shop kita. Benar, tapi pelayanan juga harus kita perbaiki. Saya pernah membaca bahwa pengalaman pelanggan itu 50% dari interaksi dengan staf. Kalau menurut saya itu suasana tempat itu krusial. Coffee shop harus bisa jadi tempat nongkrong yang menarik, juga nyaman. Kalau tidak ya pelanggan akan cari tempat lain. Oke, jadi fokus kita sudah jelas. Sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu desain. Ninis, apa yang sudah kamu siapkan terkait desain? Baik, di sini saya sudah merancang solusi strategis untuk setiap masalah. Yang pertama yaitu ada kualitas menu, di mana kita dapat membuat menu dengan cita rasa yang khas. Misalnya, signature dish yang memadukan bahan lokal dan bahan modern. Kemudian untuk harganya akan disesuaikan dengan porsi dan bahan bakunya. Yang kedua yaitu pelayanan. Kita dapat memberikan pelatihan untuk staf tentang cara memberikan layanan yang ramah dan cepat. Dan juga kita dapat membuat SOP layanan pelanggan untuk memastikan standar konsisten. Yang ketiga yaitu ada suasana tempat. Kita dapat mendesain ulang interior dengan elemen modern seperti tanaman hias, pencahayaan hangat, dan mural instagramable. Dan juga kita bisa menambahkan furnitur yang lebih nyaman seperti sofa dan kursi empuk. Yang keempat, promosi. Kita dapat membuat konten di media sosial yang menarik, terutama foto menu, video proses pembuatan kopi, dan promo. Kita juga dapat menawarkan spesial seperti diskon happy hour atau buy one get one. Oke, rencana yang bagus. Bagaimana menurut kalian? Saya suka ignited drink, tapi mungkin kita juga bisa fokus pada cemilan pendamping kopi. Karena banyak pelanggan yang suka ngemil sambil nongkrong. Kalau saya pribadi soal suasana tempat, mural itu harus punya cerita seperti gambar kopi,
yang menggambarkan proses dari biji ke cangkir. Setuju sih. Terus untuk promosi itu kita perlu membuat jadwal posting yang konsisten. Jangan sampai akun media sosial itu tidak aktif setelah beberapa minggu. Setuju. Nah, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu development. Lin, bagaimana progresnya? Baik, ini progres yang sudah saya capai. Yang pertama ada kualitas menu. Saya sudah mencoba beberapa menu untuk signature drink ini, termasuk es kopi kelapa dan coklat karamel. Kemudian menu baru sudah saya desain lengkap dengan foto profesional. Yang kedua, pelayanan. Modul pelatihan untuk staf sudah hampir selesai, termasuk skenario layanan pelanggan dan panduan mengenai komplain. Untuk SOP layanan pelanggan sudah saya susun dengan detail. Yang ketiga, suasana tempat. Saya sudah memesan furnitur baru, termasuk sofa nyaman dan meja kayu yang minimalis. Saya juga sudah bekerja sama dengan seniman lokal untuk mural di dinding utama. Yang keempat, promosi. Akun media sosial sudah saya aktifkan kembali dan kita sudah punya beberapa konten yang siap untuk diupload. Kemudian poster untuk event spesial seperti live music night sedang dalam tahap finalisasi. Kerja yang luar biasa, Lin. Untuk selanjutnya dari yang lain, apakah ada tambahan? Ini sih untuk modul pelatihan mungkin bisa ditambah simulasi langsung ya. Staff itu biar belajar lebih efektif dengan praktek. Saya juga berpikir bahwa konten media sosial juga harus memuat testimoni dari pelanggan. Hal itu bisa meningkatkan kepercayaan orang terhadap coffee shop kita. Pastikan renovasi itu selesai tepat waktu. Kalau ada kendala itu, kita harus siapkan rencana cadangan supaya tidak mengulur waktu lagi. Poin yang bagus. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke tahap implementasi. Yulia, bagaimana rencanamu? Untuk langkah-langkah implementasi yang sudah saya susun itu pertama ada kualitas menu, meluncurkan menu baru dengan promo spesial seperti diskon up to 10% untuk 2 minggu pertama. Kemudian latih barista tentang resep dan penyajian. Untuk pelayanannya, pelatihan staff akan dilakukan 2 hari sebelum peluncuran. Kemudian SOP langsung diterapkan setelah pelatihan selesai. Untuk suasana tempat, itu renovasi akan dilakukan dalam 2 tahap agar operasional tidak terganggu. Juga dekorasi baru akan ditampilkan pada event pembukaan ulang. Kalau untuk promosinya, kampanye media sosial dimulai 3 hari sebelum peluncuran menu baru. Terus kita akan adakan event spesial live music night itu pada akhir minggu pertama peluncuran. Langkah-langkah yang bagus. Mungkin dari yang lain ada masukan? Mungkin kita bisa adain Customer Appreciation Day dengan memberi voucher untuk pelanggan setia. Setuju. Dan untuk renovasi saya pikir perlu ada survei kecil setelah selesai untuk tahu apakah pelanggan itu suka dengan suasana baru. Namun kita juga perlu memastikan bahwa promosi konsisten selama sebulan pertama agar momentum tetap terjaga. Setuju. Nah, yang terakhir kita masuk ke tahap evaluasi. Dia bagaimana prosesnya? Oke, evaluasi akan dilakukan dengan pendekatan ini ya. Yang pertama, kualitas menu, survei langsung kepada pelanggan yang mencoba menu baru. Terus analisis data penjualan untuk melihat menu baru mana yang paling diminati. Dan yang kedua, pelayanan. Kumpulkan feedback pelanggan melalui form, survei online atau offline. Observasi langsung interaksi staf dengan pelanggan. Dan yang ketiga, suasana tempat. Amati jumlah pelanggan harian setelah renovasi. Analisis komentar di media sosial terkait suasana yang baru. Dan yang terakhir, promosi. Lihat media sosial seperti jumlah like, share, dan komentar. Terus bandingkan data jumlah kunjungan sebelum dan setelah kampanye promosi itu. Oke, langkah-langkah yang bagus. Jika ada bagian yang kurang efektif, kita akan segera revisi dan siap untuk eksekusi. Baik, kita sudah melewati seluruh tahapan EDI, yang dimana mulai dari analisis hingga evaluasi.
Nah, saya sangat bangga dengan apa yang sudah kita capai dan hasil dari analisis yang kita pahami, yaitu yang pertama ada masalah kualitas menu, pelayanan, terus suasana tempat, promosi. Dan dalam tahap desain kita sudah menyusun strategi yang tidak hanya memperbaiki kekurangan, tetapi juga memberi nilai tambah pada workshop tersebut. Nah, dalam pengembangannya kita berhasil menyusun menu baru, melatih staff, terus desain ulang suasana tempat, dan membuat strategi promosi yang kuat. Nah, implementasi ini akan menjadi ujian nyata dari semua persiapan ini, dan Yulia sudah memastikan semua langkah-langkah berjalan dengan tepat. Dan yang terakhir, tahap evaluasi, kita akan memastikan bahwa setiap keputusan yang kita ambil berdampak positif pada bisnis ini. Yang paling penting, kita tidak hanya fokus pada solusi jangka pendek, tapi juga menciptakan sistem yang bisa menjaga keberlangsungan coffee shop ini di masa depan. Baik, saya ingin berterima kasih kepada kalian semua, Lydia, Ninis, Alin, Yulia, untuk ide-ide briliannya, kerja keras, dan dedikasi kalian. Kita akan mulai implementasinya segera, dan saya yakin dengan langkah ini coffee shop ini akan berjalan dengan bagus, akan ramai, tetapi juga akan menjadi tempat yang dicintai pelanggan. Semangat tim, dan mari kita lakukan yang terbaik.